Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hindra Setiawan dengan NPM 19010110171 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi-materi di dalam Ulumul Quran. Silahkan simak video ini sampai selesai. Ijaz secara bahasa berasal dari kata ajaza yu'jizu ijaz, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah dari Nabi Muhammad SAW. Pelaku ijaz disebut dengan mu'jiz. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Di antaranya adalah yang pertama mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat yang tidak kekal dan hanya berlaku pada Nabi selain Nabi Muhammad, dan juga berlaku untuk zaman tertentu ketika mukjizat itu diturunkan. Yang kedua, mukjizat immaterial, yaitu mukjizat yang bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran, karena penerima mukjizat adalah Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai Nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat abadi. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran adalah yang pertama, keindahan sastranya yang berbeda dengan keindahan sastra orang Arab. Yang kedua, gaya bahasa yang unik. Dan yang ketiga, kefasihan bahasanya. Keempat, kesempurnaan syariat. Yang kelima, menampilkan berita yang bersifat eskatologis. Yang keenam, tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawakan dan lain-lain. Secara bahasa, nasa digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Selain itu juga dapat digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat yang lain. Secara istilah, nasah yakni mengangkat atau menghapus hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Sedangkan mansuh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Adapun syarat dari nasah antara lain adalah yang pertama, hukum yang mansuh adalah hukum yang syarak. Yang kedua, dalil penghapusan hukum adalah khitab syar'i yang datang lebih dulu kemudian dari kitab yang hukumnya mansuh. Yang selanjutnya, kitab yang dihapuskan hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Macam-macam nasah yaitu yang pertama, nasah bacaan dan hukum. Yang kedua, nasah hukum akan tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nasah tilawah sedangkan hukumnya tetap. Jenis-jenis nasah ada 4 jenis, yaitu yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan hadis ahad. Yang ketiga, nasah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang keempat, nasah sunnah dengan sunnah. Adapun hikmah dari keberadaan nasah dan mansuh, yang pertama, untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ayat fungsinya adalah untuk dibaca, sedangkan hukum yang dikandung ayat tersebut berfungsi untuk dipelajari dan diamalkan. Yang selanjutnya, proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya disertai pergantian ke hukum yang lebih ringan. Qisas berasal dari kata al-qassu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Qisas merupakan berita yang berurutan, sedangkan qisas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang
hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Adapun macam-macam kisah, yaitu yang pertama kisah para nabi, yang kedua kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian faedah kisah antara lain, yang pertama menjelaskan asas dakwah menuju Allah serta pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama Allah serta memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Kemudian yang kelima, menyingkap kebohongan ahli kitab. Yang keenam, kisah yang tergolong sebagai sastra yang menarik perhatian pendengar serta maupun mempengaruhi jiwa. Pandangan ulama mengenai kisah terdahulu dalam Al-Quran. Menurut Manna Al-Khalil Al-Qatan, ia mendefinisikan Qisasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah inilah yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatinya dan peninggalan jejak mereka. Menurut Hasbi Ash-Shididi, Qisasul Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Peranan kisah dalam penafsiran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan kepada Nabi. Yang kedua, menetapkan hati Rasulullah dan umatnya serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan dan kebenaran dan kehancuran yang fatal. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah di dalam dakwah dan kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, menanamkan pendidikan akhlak baik dan mempraktekannya dalam hati dengan mudah. Penggunaan qisas dalam pendidikan yakni sebagai yang pertama konsep petunjuk atau irsyad, kemudian konsep dialogis dan menjawab persoalan, kemudian konsep mengingatkan atau zikra, kemudian konsep hikmah dan pelajaran, dan yang terakhir konsep ancaman. Amsal adalah jamak dari masal, yaitu penyerupaan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah yang menyerupakan sesuatu dengan keasliannya. Amsal digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Rukun amsal Quran yang pertama adalah harus ada yang diserupakan. Kemudian yang kedua harus ada alat tasbih. Yang ketiga harus ada asal cerita. Yang keempat harus ada segi persamaannya. Macam-macam amsal dalam Al-Quran. Menurut para Khalil Al-Khotan, amsal dalam Al-Quran ada 3. Di antaranya yaitu yang pertama amsal musarrah. Amsal musarrah adalah amsal yang di dalamnya menjelaskan tentang lafaz, masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Biasanya banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Yang kedua, amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu tidak langsung atau tersembunyi, atau disebut juga dengan amsal yang tidak tegas dengan sebutan lafaz tamsil. Kemudian yang ketiga, amsal mursalah. Amsal mursalah adalah amsal dengan jumlah-jumlah yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafaz tasbih, akan tetapi dapat digunakan untuk tasbih.
Adapun manfaat dari mempelajari Amsal adalah yang pertama dapat mengetahui salah satu aspek kemujizatan Al-Quran. Yang kedua dapat lebih memahami kandungan ayat Al-Quran yang di dalamnya dengan perantara Amsal. Yang ketiga dapat mentransfer Amsal ke dalam pembicaraan sehari-hari bagi kepentingan dakwah Islamiyah. Penggunaan Amsal dalam pendidikan adalah dengan mendeskripsikan menggunakan gambaran lain dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan akan lebih konkret dan mudah untuk dipahami. Amsal dalam Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ajaran terhadap manusia. Aqsam. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti sumpah. Aqsam sering digunakan dalam percakapan sehingga ia bersifat ringkas. Qasam diartikan sebagai mengikat jiwa agar tidak melakukan sesuatu dengan sesuatu makna yang hakiki maupun i'tiqadi yang dipandang besar oleh orang yang bersumpah tersebut. Unsur-unsur aqsam Al-Quran adalah yang pertama fi'il yang ditransitifkan dengan ba, yang kedua muqsam bih, yang ketiga muqsam alaih. Macam-macam dari aqsam Al-Quran adalah yang pertama zahir ataupun jelas, yang kedua tegas, dan yang ketiga mudmar atau tidak jelas atau tersirat. Faedah aqsam dalam Al-Quran adalah sebagai penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa manusia. Jadal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawannya. Pembagian dan macam-macam dari jadal ini adalah yang pertama menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah. Yang kedua, membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumen dari mereka. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran dan juga dibalikkan pendapatnya. Yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Metode jadal Al-Quran yakni dengan cara berdebat dengan para penentang menggunakan dalil dan bukti yang kuat secara jelas dan dapat dimengerti di kalangan orang awam dan akademisi. Peranan jadal Al-Quran dalam penafsiran menampakkan hak kebenaran dan membangun hujah. Israiliyat ditinjau dari segi etimologi atau dari segi bahasa berasal dari kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbatkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani. Israel berarti hamba dan yang bermakna Tuhan. Para ulama sepakat bahwa Israiliyat berisi unsur-unsur luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis materinya. Israiliyat merupakan berita yang dinukil dari Bani Israel, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani. Peran Israiliyat dalam tafsir adalah sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap penafsiran Al-Quran itu. Adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan, sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara ulama kontemporer mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam.
Itulah video mengenai penjelasan-penjelasan dalam materi Ulumul Quran. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.